Indonesia memiliki hubungan yang unik sama perdukunan. Praktik ini sering dianggap mistis, namun diterima luas di berbagai lapisan masyarakat. Meski begitu, nggak semua dukun itu benar-benar memiliki kemampuan, dan ada yang justru memanfaatkan kepercayaan masyarakat buat pembodohan. Lalu gimana sih kita bisa ngebedain dukun sejati dengan dukun palsu? Apa yang emang ngebuat perdukunan terasa begitu normal di Indonesia? Mari kita bahas dari perspektif budaya, sejarah, dan literatur terkenal. Halo semuanya, selamat datang di Edward Channel. Yang masih ketipu sama dukun, jangan lupa subscribe biar kalian tahu apa sih dukun yang emang benar-benar dukun. Yuk kita bahas di video kali ini, guys. Yang pertama, peran historis perdukunan dalam budaya Indonesia. Buku Magic and Religion in Modern Society oleh Ernest Gellner menjelaskan bahwa kepercayaan pada kekuatan supranatural muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian dalam hidup. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi bagian integral dari budaya dan juga tradisi. Dalam tradisi Nusantara, dukun sering dianggap sebagai penjaga spiritual masyarakat, mulai dari penyembuh, pemandu ritual, hingga pelindung desa. Penjelasannya dalam buku Indonesia, Religion, Tradition, and Identity oleh Clifford Geertz menyebutkan bahwa dukun sering menggabungkan elemen-elemen agama dengan kepercayaan modern, sehingga diterima oleh komunitas yang religius. Nah, kalau gitu apa sih tindakan yang harus dilakuin? Yang pertama adalah menghormati peran budaya dukun dalam menjaga identitas tradisional. Menghormati ya, konteksnya itu menghormati. Yang kedua adalah menilai praktik mereka dengan perspektif kritis dan tidak semata-mata mengikuti kepercayaan yang buta. Jadi ketika kalian mau percaya sama satu dukun, pastiin ilmu kalian itu cukup buat mempercayai hal tersebut. Yang kedua, mari kita bahas psikologi dan juga kepercayaan pada hal supranatural. Oke, dalam buku Influence, The Psychology of Persuasion oleh Robert Cialdini dijelaskan bahwa manusia cenderung mencari solusi cepat ketika menghadapi masalah yang nggak mereka pahami. Ini menjelaskan mengapa perdukunan tetap relevan. Jadi contohnya, ketika seseorang sakit parah dan pengobatan modern tidak memberikan hasil, mereka mungkin bakalan cari-cari alternatif spiritual kayak ke dukun dan lain sebagainya. Yang kedua, kepercayaan bahwa dunia gaib mempengaruhi kehidupan seringkali membuat masyarakat mengandalkan dukun buat melindungi diri mereka. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, gunakan pendekatan skeptis dalam situasi kayak gini. Nggak semua keajaiban yang ditawarkan dukun adalah solusi nyata. Dan juga jangan mengabaikan saran medis dan ilmiah hanya karena percaya pada kekuatan supranatural. Yang ketiga, mari kita bongkar pembodohannya. Dukun palsu versus dukun sejati. Dalam buku Dark Psychology 101 oleh Michael Pace memberikan panduan tentang gimana ngebedain manipulasi dari kemampuan sejati. Dalam konteks perdukunan, ini adalah cara buat ngebedain dukun palsu dari dukun sejati. Mungkin di sini udah ada ciri-cirinya. Yang pertama, kita lihat dulu dari ciri-ciri dukun palsu. Yang pertama, mereka itu taktik dan menakut-nakuti. Mereka itu kurang lebih menggunakan ancaman kayak Anda itu terkena santet kayaknya gitu, buat menciptain ketakutan yang memaksa klien buat ngebayar. Yang kedua, itu biasanya tarifnya itu nggak masuk akal. Mereka biasanya mematok biaya tinggi buat pengobatan yang nggak masuk akal. Yang ketiga adalah hasil yang nggak terbukti. Jadi mereka itu sering memberikan janji yang nggak pernah terrealisasi. Seperti menjanjikan kekayaan instan. Wow, impossible. Kalau kata Mimin itu impossible sih. Yang selanjutnya kita lihat ciri-ciri dukun sejati. Kayak gimana sih dukun sejati itu? Yang pertama, mereka itu memiliki rekam jejak yang diakui dalam masyarakat. Masyarakat udah pada tahu bahwa memang ketika kita berkonsultasi, mengobrol, dan mempraktikkan apa yang mereka sarankan kepada kita itu sudah terbukti oleh banyak orang. Yang kedua, tidak mencari keuntungan besar, melainkan fokus pada ngebantu komunitas dan juga masyarakat. Yang ketiga, biasanya bersikap rendah hati dan gak memanfaatkan rasa takut orang lain. Di dekat-dekat rumah kalian ada nggak sih yang kayak gitu? Oke, yang selanjutnya, apa sih tindakan yang harus dilakukan? Yang pertama adalah lakukan verifikasi terhadap reputasi seorang dukun di komunitasnya atau dalam ruang lingkup masyarakat. Yang kedua, kalian harus hindari dukun yang menggunakan ancaman atau taktik manipulasi emosional.
Harusnya kalian juga udah pada tahu, udah pada paham dukun yang mana yang memanfaatkan kalian. Oke, yang selanjutnya, bagaimana sih perdukunan dinormalisasi lewat budaya, media, populer? Dalam buku Amusing Ourselves to Death oleh Neil Postman menjelaskan bagaimana media mempengaruhi perspektif masyarakat. Di Indonesia, acara televisi, film, dan juga konten digital seringkali memperkuat citra dukun sebagai sesuatu yang normal. Sebagai contoh, yang pertama, acara realitas mistis kayak Dunia Lain dan film horor lokal menampilkan dukun sebagai figur yang kuat dan juga diperlukan. Yang selanjutnya, biasanya media seringkali mengglorifikasi peran dukun dalam menyelesaikan masalah supranatural tanpa mempertanyakan keabsahan praktik tersebut. Nah, kalau udah kayak gini, kalian harusnya konsumsi media dengan kritis ya. Dan gak langsung percaya pada apa yang ditampilin. Dan juga ajarin kepada generasi muda tentang pentingnya memverifikasi informasi yang mereka terima. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Mengapa sih perdukunan ini terlihat normal? Perdukunan di Indonesia terasa normal karena akarnya yang kuat dalam budaya, kepercayaan mistis, dan peran media memperkuat citra tersebut. Namun, penting buat memahami bahwa nggak semua dukun memiliki kemampuan sejati. Sebagian besar pembodohan terjadi ketika masyarakat tidak memiliki edukasi yang memadai tentang manipulasi psikologis dan tanda-tanda eksploitasi. Jadi, kalian cukup gunain pengetahuan ini buat melindungi diri dari praktik perdukunan yang palsu dan hargai warisan budaya secara kritis. Perdukunan adalah bagian dari sejarah kita, tetapi itu tidak berarti kita harus menerima tanpa pertanyaan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Kurang lebihnya ya Mimin juga ada kurangnya. Mungkin Mimin kurang belajar atau bagaimana, kalian yang lebih tahu lah ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Barangkali ilmu yang Mimin sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan juga teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.